然没有，前因后果本身。莫大师，你是炼制错漏百出，真是焦长老一脉派来袭击的。大人，割了他的生死之脉。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yakni adalah episode 437 sampai 438. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Qin-chan akan melakukan ujian Raja Obatnya. Hanya saja ujian kali ini agak berbeda, sebab diadakan di alun-alun dan dilihat langsung oleh banyak orang. Ini bisa terjadi sebab Qin-chan dituduh telah melukai Jin Zhao yang merupakan putra suci di kota Dandao. Qin-chan tidak yang berlama-lama di sini dan meminta Tetua Wang untuk memulai ujian Raja Obatnya. Sesaat kemudian Tetua Huangfu pun tiba, yang mana dialah yang akan membuat ujian untuk menilai Qin-chan. Bisa dikatakan kalau ujian yang akan dilakukannya itu sangatlah sulit, sebab Qin-chan tidak hanya membentuk sebuah pil saja, namun juga harus mencari bahan-bahannya di kotak yang sudah Huangfu siapkan. Qin-chan yang memang adalah orang yang hebat dan mudah mengetahui obat apa yang diinginkan oleh Tetua Huangfu. Selain itu dirinya juga sudah mengambil bahan-bahan yang perlu dia gunakan. Saya juga Qin-chan mulai melakukan pembakaran dan menggunakan api miliknya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat api yang Qin-chan keluarkan membuat Tetua Huangfu penasaran apakah itu adalah api darah yang ada di tubuh monster darah tingkat kaisar. Jika api itu memang adalah api darah raja, lantas mengapa hatinya terus berdebar-debar? Pada awalnya Jin Zhao kagum dan api Qin-chan, tapi dalam permunian yang terpenting adalah kendali api mereka. Baru saja ingin duduk, Jin Zhao kembali dikejutkan dan Qin-chan yang lagi dan lagi meningkatkan panas dari apinya, yang menandakan kalau dia mampu mengendalikan api dengan baik. Tidak itu saja, kini api yang Qin-chan gunakan itu mulai menutupi seluruh area tungku. Dan kata lain, Qin-chan tidak hanya melakukan pembakaran di bawah tungku saja, namun juga di seluruh tungku. Tetua Wang menduga Qin-chan menggunakan metode pagoda Jiuyan, tapi Huangfu menjelaskan kalau itu adalah metode pagoda 9 api yang merupakan teknik pengendalian api kuno, teknik pemisah ribuan api. Tetua Huangfu meminta semua orang untuk melihat bagian dalam nyala api Qin-chan, yang mana di dalam teratai apinya itu muncul beberapa kembang teratai api. Itu secara perlahan membantu pembakaran pada tungku pil. Setiap bagian di dalam api terdiri dari 9 api lagi. Selain itu bentuknya juga berbeda-beda. Seseorang yang mampu mengendalikan 91 dan 81 api yang berbeda menandakan kalau orang itu bukanlah alkemis biasa. Saya juga Qin-chan pun mulai melakukan tahap kedua, yakni pengekstrakan pada bahan-bahan obat yang sebelumnya telah ia murnikan. Cara yang digunakan Qin-chan membuat para tetua tertarik, apalagi dia itu menyelesaikan permunian dengan sangat cepat. Tetua Wang terlihat cukup kesal dan pencapaian dari Qin-chan. Sedangkan Qin-chan itu mulai lanjut ke tahap selanjutnya, yakni penggabungan bahan-bahan untuk dibentuk menjadi sebuah pil. Hanya saja para tetua menjadi panik sebab api yang Qin-chan gunakan terlalu besar. Ini bisa saja menyebabkan tungkunya meledak. Apalagi terlihat kalau tungkunya mulai tidak terkendali. Jin Zhao menjadi sangat senang sebab awalnya ia mengira Qin-chan memiliki kemampuan yang hebat. Tapi padarnya ia pasti akan meledakkan tungkunya. Walaupun tungkunya sedang bermasalah, tapi Qin-chan hanya santuy saja. Bahkan sudah beberapa menit berlalu, tapi Qin-chan belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Orang-orang penasaran mengapa tungku itu dibakar dalam waktu yang lama. Bisa saja kekuatan obatnya itu hancur. Tetua Wang meminta Huangfu untuk menghentikan ujian ini. Namun Tetua Huangfu tidak ingin sebab ujian Raja Obat tidak ditentukan oleh batasan waktu. Jadi dia memintanya untuk menunggu dengan sabar. Kembali kepada Qin-chan, yang mana dirinya mulai menyalurkan sesuatu kepada tungkunya. Pegal karena berdiri terus, Qin-chan memilih untuk duduk santuy dan memejamkan matanya. Hal itu seketika membuat orang-orang di sana panik, sebab tidak ada satupun alkemis yang melakukan pembentukan obat dengan mata tertutup. Dato' Jiao juga khawatir, namun dia ditenangkan oleh Xing Fang. Kembali lagi kepada Qin-chan, yang mana tungkunya mulai mengalami fenomena langit dan bumi.
Seketika saja, kekuatan langit pun mulai masuk ke dalam tungku Qin-Chen. Hal itu membuat tungkunya tidak mampu bertahan lagi. Tetua Jiao menjadi panik sebab tungkunya itu akan segera meledak. Dan mana saja juga sebuah ledakan besar pun terjadi. Jin Zhou pun tertawa bahagia. Berbeda dan Tetua Jiao yang terlihat tersenyum sebab Qin-Chen itu tak berhasil menyempurnakan pil yang diminta oleh Tetua Huangfu. Para tetua pun mulai mendekati Qin-Chen untuk memeriksa keberhasilan pil yang dia buat. Mereka begitu takjub dengan pil tingkat 7 ini. Bahkan Tetua Huangfu memberitahu kalau ini bukan pil Xing Hong khusus saja. Ia meminta mereka untuk melihat aliran cahaya daun sianin pada pil itu. Ini bisa terjadi berkat hasil dari efek obat yang dilebur hingga ekstrim. Hanya pil obat tingkat tinggilah yang bisa seperti ini. Bisa dikatakan kalau Qin-Chen mampu membuat pil kelas legendaris. Tetua Wang sungguh terpukau dengan kemampuan Qin-Chen, padahal itu baru berusia 20 tahun saja. Qin-Chen menanyakan apakah dirinya sudah lulus atau belum. Dan perasaan yang senang, Tetua Huangfu pun memberitahu kalau Qin-Chen sudah lulus. Jadi dia pun memberikan lencana master kepadanya. Dan begitu Qin-Chen pun telah mendapatkan sertifikasi Raja Obatnya. Tetua Huangfu yang tertarik kepada Qin-Chen berencana untuk mengundangnya menjadi tetua di Papilion Dan. Namun itu semua tergantung lagi dengan keputusannya. Jin Zhou yang tidak terima mulai naik ke arena untuk memberitahu kalau Qin-Chen itu sudah berani melukai dirinya yang merupakan seorang putra suci. Jadi dia sungguh tidak menerima jika Qin-Chen menjadi seorang tetua. Ia pun meminta bantuan kepada Tetua Huangfu untuk memberikan keadilan kepadanya. Qin-Chen tidak membenarkan perkataan Jin Zhou. Ia pun akan membuktikan kalau dia itu hanyalah berbohong saja. Alhasil, para tetua pun mulai diperlihatkan bagaimana tindakan Jin Zhou yang memilih untuk pergi dan membiarkan tungku itu meledak. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan kesombongan Jin Zhou sebagai pangeran suci. Dia bahkan tidak segan-segan melukai orang yang menolak perintahnya. Sekaligus berbohong kepada Tetua Wang dan memberikan tuduhan yang tidak mendasar kepada Qin-Chen. 前因后果本身。 大师，你是劣质错漏百出，想让你追随本，真以为这是焦长老一脉派来袭击的？ Kini para tetua pun mengetahui betapa busuknya Jin Zhou. Qin-Chen memberitahu kalau Guru Zhou mengajar di Papilion Xingdan. Namun di saat kekacauan terjadi, Pangeran Suci malah tidak peduli. Dan dia itu sendiri malah pergi tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Tentu saja ini merupakan tindakan yang memalukan sebagai seorang putra suci. Qin-Chen juga kesal karena yang menindas orang lain adalah Jin Zhou, namun ia malah melapor kepada para tetua agar bisa membalaskan dendamnya. Tindakan itu sungguh merusak reputasi dari Papilion Dan. Qin-Chen kembali mengingatkan tindakan Jin Zhou yang melemparkan tanggung jawab kepada Zhou yang menyebabkan pil buatannya hampir meledak, dan hal itu bisa saja membahayakan nyawa orang lain. Qin-Chen merasa kalau posisi putra suci sama sekali tidak pantas untuk dipegang oleh orang hina seperti Jin Zhou. Jin Zhou sama sekali tidak berkutik karena apa yang Qin-Chen katakan adalah benar. Ia berusaha untuk membela dirinya. Namun orang-orang di sana mulai membicarakan Jin Zhou dan sekaligus meminta untuk menarik posisi putra suci darinya. Jin Zhou yang panik mulai marah kepada Qin-Chen. 像你这样不仁不义。大人。 割了他的生子之外。 Sedangkan untuk Tetua Wang merasa kalau ini semua hanyalah kesalahpahaman saja. Tetua Huangfu yang telah melihat segalanya menyingkirkan Tetua Wang. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini kepada Ketua Papilion. Tetua Huangfu akan mengurus masalah ini. Ia pun kembali menanyakan pendapat Qin-Chen tentang undangannya barusan. Qin-Chen bisa saja pergi asalkan posisi Pangeran Suci diberikan kepadanya. Jin Zhou tentu panik, begitu pula dengan Tetua Wang. Karena ia tidak bisa menerima Qin-Chen sebagai putra suci. Para tetua lainnya juga meminta Tetua Huangfu untuk bijak dalam membuat keputusan. Tetua Huangfu paham dan dirinya akan melaporkan hal ini lebih dulu kepada Ketua Papilion, sebab dialah yang bisa memutuskan segalanya. Tetua Huangfu pun meminta semua orang untuk bubar. Tidak mau ketinggalan, Qin-Chen dan para tetua lainnya juga pergi. Tidak lupa, Qin-Chen menyenggol Jin Zhou agar dia bisa menjadi lebih kesal lagi. Hal itu berhasil dan Jin Zhou pun berjanji akan menghabisi Qin-Chen. 放肆！阁下何等子乃我当阁继承人？都散了吧！不杀此子。 Dari kejauhan, kita pun diperlihatkan dua pangeran suci lainnya.
Mereka sudah tidak terkejut Jinzhou akan terlibat dalam masalah besar, sebab dia itu terlalu sombong. Hanya saja gadis ini agak tertarik kepada Qin Chen. Berbeda dengan si pria yang mana dia menganggap kalau Jinzhou lah yang terlalu ceroboh. Hanya saja ia tidak terlalu memikirkan hal ini, sebab ini semua bisa menguntungkan mereka. Gadis ini tidak tertarik dengan rencananya dan memilih untuk pergi. Pada malam harinya terlihat kalau Qin Chen kembali ke kediamannya. Di sana terlihat Tetua Daji yang sedang santuy. Qin Chen tidak mau membangunkannya. Namun di saat dia yang duduk, Tetua Daji pun segera membersihkan kursi Qin Chen dan mempersilakannya untuk duduk. Xing Feng penasaran sebenarnya siapakah tetua ini. Daji memberitahu kalau ia merupakan pengikut baru dari Qin Chen. Tetua Jiao baru sadar kalau orang tua ini adalah Tetua Daji. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sana, Xing Feng bertemu dengan orang tuanya, yang mana hal itu membuat ayahnya sungguh sangat terkejut, sebab dia tidak pernah mengira kalau anaknya yang telah lama pergi ternyata masih hidup dan kembali menemui dirinya. Para tetua di sana juga sama terkejutnya. Ayahnya penasaran mengapa Xing Feng datang kemari. Ia takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Xing Feng pun menenangkan ayahnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.